Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konisa Hanifah dengan NIM 2103387 dari Prodi Pendidikan Fisika. Mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan dosen pengampu Ibu Dra Hidayati MSI. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari penggunaan listrik. Di sini, saya akan membahas tentang arus bolak-balik atau disebut juga dengan arus AC. Arus AC atau alternating current merupakan arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground. Arus AC yang biasanya digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar 220 volt 50 Hz. Ini merupakan tegangan standar untuk Indonesia. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik. Contoh penggunaan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari seperti listrik PLN, listrik dari generator, setrika, dan lampu. Baiklah, yang pertama rangkaian resistor R. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika setelah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Ini bisa menjadi resistor yang sebenarnya ditempatkan dalam sebuah rangkaian atau mungkin tahanan atau resistensi yang dihubungkan dengan unsur lain pada rangkaian, sebagaimana resistensi internal baterai. Yang kedua, yaitu rangkaian induktor L. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut, arus, dan induktasi diri induktor. Secara singkat, dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Yang ketiga, yaitu rangkaian kapasitor C. Grafik hubung tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimum imunnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Rumus tegangan dan arus yang mengalir pada kapasitor seperti berikut. Arus yang mengalir pada induktor dirumuskan dengan IL sama dengan Vm per omega L sin dalam kurung omega T dikurang setengah V. Tegangan pada induktor dirumuskan dengan VL sama dengan Vm sin omega T. Yang keempat yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian seri RLC merupakan rangkaian terdiri dari 3 komponen listrik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan V. Sifat suatu rangkaian seri RLC bergantung pada besar hambatan yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor. Jika suatu rangkaian memiliki reaktansi induktif yang lebih besar, maka sifatnya akan berbeda dengan rangkaian yang memiliki reaktansi kapasitif lebih besar. Terdapat 3 keadaan yang menunjukkan sifat pada suatu rangkaian seri RLC, yaitu yang pertama, jika XL besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. V mendahului I sebesar θ. Yang kedua, jika XL kecil dari XC, rangkaian bersifat konduktif. I mendahului V sebesar θ. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif. V dan I sepasa besarnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menjumlahkan VL, VL, dan VC sehingga menjadi V sama dengan akar VL kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat. Besar arus adalah sama, sehingga besar tegangan pada masing-masing komponen R, L, dan C adalah VL sama dengan IR, VL sama dengan IXL, dan VC sama dengan IXC. Substitusikan ke dalam rumus tegangan jepit sehingga hasil akhir diperoleh hambatan total atau impedansi sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Rangkaian seri RLC memiliki beberapa kemungkinan. Nilai XL kecil dari XC, rangkaian bersifat kapasitor, tegangan tertinggal terhadap
arus dengan beda sudut fase θ sebesar tan θ sama dengan XL dikurang XC per R. Nilai XL besar dari θ, rangkaian bersifat induktor. Tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase θ sebesar sudut PNG. Nilai XL sama dengan XC, besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, dalam kurung Z sama dengan R. Pada rangkaian akan terjadi resonansi deret atau seri. Frekuensi resonansi sebesar FF sama dengan 1/2 V sama dengan akar 1 per LC. Yang kelima yaitu rangkaian RLC paralel. Rangkaian RLC paralel merupakan rangkaian elektronika yang terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel, terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi 3, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Susunan paralel RLC seperti pada gambar berikut. Rumus arus dalam rangkaian RLC paralel seperti yang terlihat pada PPT berikut. Sedangkan impedansi untuk rangkaian RLC paralel dapat terlihat pada PPT berikut. Nah, yang terakhir yaitu resonansi. Resonansi merupakan suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang mengandung elemen induktor I dan kapasitor C. Resonansi dalam rangkaian seri atau resonansi seri, resonansi dalam rangkaian paralel atau sama dengan anti resonansi. Resonansi seri terjadi bila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, XL sama dengan XC. Resonansi paralel terjadi bila susubstansi induktif pada suatu cabang sama dengan hipertensi kapasitif pada cabang lainnya, BL sama dengan BC. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 V dan frekuensi 60 Hz. Bila R sama dengan 10, L sama dengan 26,5 F, maka tegangan di ujung-ujung L adalah yang ditanya yaitu VL. Dengan rumus XL sama dengan 2VF dikali L. Dimasukkan ke dalam rumus 2V dikali 60 dikali 2, 6,5 dikali 10 pangkat min 3, sehingga didapatkan 9,9852 ohm. Untuk XC sama dengan 1/2VF dikali C. Dimasukkan ke rumus dan hasilnya 25,037 ohm. Yang selanjutnya yaitu Z dengan rumus akar XL dikurang XC kuadrat ditambah R kuadrat. Dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus sehingga didapatkan Z sama dengan 18,07 ohm. I sama dengan VZ per Z sama dengan 100/18,07 sama dengan 5,434 ampere. VL dirumuskan dengan I dikali XL, dimasukkan ke rumus yaitu I 5,434 dikali XL 9,9852, sehingga didapatkan hasil dari VL adalah 55,2584 V. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.